mana? Nggak usah gebrak-gebrak. Ya unitnya dibuat. Bukan atas nama. Sarul. Ini atas nama. Keluar. Panggil unitnya. Bukan atas nama, keluar. Ini atas Keluar. nama. Keluar, jangan bikin ribut di sini. Keluar. Saya dari tadi baik-baik. Bapak gebrak meja, ha? Saya dari tadi Keluar. orang minta dipanggilin Bapak itu yang kemarin itu. Keluar. Ketuanya mana ketuanya? Keluar. Siapa? Ini. Ada siapa, ha? Ah, ini kan. Urusannya sama Ini saya. ini Iya. atas nama. Keluar. Atas nama di sini. Ini atas nama. Gini, Pak. Bapak atas nama bukan? Bukan. Ini atas nama nih. Iya, atas nama di luar. Ya udah, Atas nama di luar. Ambil, silakan. Keluar. Atas nama di dalam. Oh dia ini saya, pengacara saya. Saya dari Ini saya legal udah saya. bilang yang datang atas nama. Kenapa dari tadi saya minta Kalau bukan dihadirkan? atas nama di Kenapa sini, nggak dihadirkan? saya terima. Tadi udah saya terima di sini yang bukan atas nama, tapi baik-baik. Kenapa gebrak-gebrak meja? Emang harus kayak gitu? Bukan, Saya ini tanya. jadi begini loh Pak. Hah? Ini unit kita bawa, kita mau menyelesaikannya. Tiba-tiba unitnya kok dibawa, dimasukin ke BCA, jadi tahu nggak siapa Pak? Atas Enggak, ya ini saya pengacara saya. Saya jadi Ya, nggak- pengacara. jadi- Karena ada kuasa. Gini, Belum. bukan atas nama kan? Nanti diambil nanti Ya, ada- gini, ada- berarti ada- gini Pak. ada- Kalau Bapak pengacara harus ada legalitasnya. Iya, nanti- Untuk saat ini belum ada surat kuasanya, silakan di luar. Ini kami lagi nunggu. Iya, silakan. Belum ada surat kuasanya di luar. Nanti ketika sudah ada surat kuasanya, silakan bisa masuk di dalam. Benar, tapi Silakan. ini saya mau tahu. Betul, Bapak kan di sini penyelesaiannya. mengatasnamakan pengacara kan? Ya. Ya, silakan. Harus ada legalitasnya, Pak. Gitu. Ini maksudnya Gitu aja. Saya dari tadi udah minta Toba tolong hadirkan beliau yang kemarin bersama sama saya, tapi dia nggak ngomong kok suruh saya yang hubungin dia. Oke. Saya hubungin aja dia nggak balas. Saya telepon dia nggak angkat. Mau gimana saya hubungin dia? Oke, Datang kemari, baik. Pak. Baik, silakan. Gini. Sekarang kan Bapak mengatasnamakan pengacaranya, kami minta surat kuasanya aja. Secara Jadi dia legalitasnya. baru Ya, mau kalau ngomong belum untuk ada, hubungannya. berarti kan tidak bisa. Belum ada berarti kan? Gitu aja Bu kondisinya. Iya, kayaknya arah ini Pak Max. Gitu aja kondisinya. Hmm. Gak apa-apa, kalau mau di sini gak apa-apa. Tapi tenang aja, yang penting tenang aja. Gak perlu Saya udah tenang, gebrak-gebrak Pak. meja. Dari tadi saya udah tenang. Iya, gitu aja. Yang penting gak perlu gebrak-gebrak meja. Siapa? Itu kan Bapak nyuruh saya yang hubungin mereka kan? Ya saya bilang ibu udah coba hubungin belum? Udah, mereka kan nggak balas. Ibu minta saya ngedatengin itu. Emang saya dari tadi nggak ngehubungin. Bapak ngomong enggak ke saya. Belum Udah dia. saya hubungin. Belum dia angkat minta. Saya kan Si bapak ini marah-marah, gebrak-gebrak meja nggak kayak gitu lah bu. Kalau abang ada waktu Masih bisa. syukur saya terima di dalam, Belum, bukan Pak. atas nama. Ya Kayak udah, gitu. sekarang hubungin lagi lah. Sudah hadirin sekarang. Oh iya. Siap. Iya. Siap. Enggak foto yang tadi pas ribut itu ada. Ini jangan Namanya siapa? PT. PT itu kan ada orangnya. Iya. Kan? Siapa orangnya di sini? Sahil. Terus mana orangnya? Kalau ini yang dari BCA Finance Pak, surat kuasa. Iya, artinya BCA gini. Finance, gimana? Contoh Bapak dikasih surat tugas. Kan nama Bapak tertera di situ. Mewakili BCA Finance. BCA Finance. Iya. Ini siapa namanya? PT. Iya, di PT itu kan ada nama. Iya ada. Iya, Cuma kan? kalau di surat kuasa. Sekarang saya tanya, tadi kan kamu bicara hukum kan, surat kuasa mana? Ambil teriak-teriak. Saya tanya, yang berkepentingan mewakili PT Sumidas itu siapa? Syahril. Siapa? Syahril ada namanya. Mana akta pendiriannya? Ya ke PT-nya Pak. Oke, ini cacat ya saya bilang ya, ini cacat hukum surat kuasa ini. Saya tanya, akta fidusianya mana? Ada. Mana? Coba tunjukin. Bentar ya. Iya, tunjukin. Di kuasa, memberikan kuasa kepada PT Sumidas. Dia namanya perseroan. Untuk mewakili perseroan pasti ada direktur. Nah, PT Sumidas ini mana identitas direkturnya? Ini kan ada nih, BCA Finance, oh ada, manajer cabangnya ada, bernama Trio Maulana, jelas. Ini surat kuasa diberikan ke pemberi kuasa kepada PT Sumidas. Kapasitasnya apa PT Sumidas ini? Jadi kalau mana identitas? Kan tadi bahas surat kuasa, kita bahas surat kuasa juga, kita bahas surat kuasa kalian. PT Sumidas ini kapasitasnya sebagai apa? Siapa direkturnya? Beralamat di mana? Kalau itu kalau misalkan untuk PT Sugin gini Pak, kalau untuk surat kuasa ini memang kan semua yang PT ini itu satu ya, itu satu. Iya. Lalu khusus untuk dan atas nama mengamankan barang jaminan dengan seketika
unit kendaraan beserta perlengkapannya dimanapun kendaraan tersebut berada. Itu diserahkan ke BCA Finance berkedudukan Jakarta Selatan dengan perjanjian pembiayaan, ya, atas nama nih nasabah kan, Egis Rusmia, dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut. Oke. Siapa yang bertanda tangan di sini? Kalau ini jadi gini Pak, Enggak, iya, saya jelaskan dulu ya. saya tanya, yang Mas baca ini ya, oke. Ini apa? BCA Finance kan? BCA Finance. Ada stempel, ada materai, ada tanda tangan. Ada nama kan? Iya. Kenapa di sini nggak ada namanya? Karena kalau sekarang ini kan kita untuk BHJP itu kan Badan Hukum Jasa Penagihan Pak. Iya, Jadi ini cacat. melalui nama. Kalau dulu memang misalkan siapa Abdullah siapa dan rekan kalau dulu. Karena sekarang Coba buka Google. Kalau- Siapa yang berwenang mewakili perseroan? ya, maksudnya gini, saya jelaskan dulu ini kenapa nggak ada nama perorangan gitu Iya. kan. Nah, kita itu bekerja sama dengan PT. Tahu. Jadi di sini artinya di sini udah nggak ada nama perorangan. Nah, Begitu. saya tanya, BCA Finance PT nggak? PT. Kenapa ada namanya di sini? Karena kan apa namanya? Apa bedanya? Gini Pak, kalau ini kan perusahaan nih mereka yang mengeluarkan, di sini ada cabangnya. Iya. Ada cabangnya, Iya. ada cabang Kan di saya cabang, tanya, cabang terkait ini BCA Finance ini Dikepalai oleh PT ini. nggak? PT. Iya, dikepalai oleh Trio Maulana. Oke. Mana kepala sini PT Sungidas ini? Iya, makanya gini, kalau- Mana direkturnya? Kalau saya jelaskan tadi seperti di awal. Dulu, ya, surat kuasa ini kalian pergunakan untuk menandatangani BASD. Sementara ini tidak jelas siapa direkturnya, tidak jelas siapa yang ditunjuk, alamatnya nggak jelas. Ini kan berdasarkan surat kuasa ini. Ya tuh. Kalau gini Pak, sebentar Saya tanya, cacat nggak ini? Sebentar dulu. Iya, Ini cacat kalau ini. kalau ini kan sudah melalui revisi dari apa? Review dari legal BCA Finance, artinya ini Mana sudah orang berjalan. legalnya? Saya tanya. Panggil orang legalnya di Orang sini. legal mau di kantor pusat. Iyalah. Karena ini yang selama ini sudah berjalan seperti ini. Iya, justru Ya, itu. oke. Justru Jadi itu. kalau itu Saya masukan tanya. dari Bapak, kita terima kasih. Bukan masukan, ini Cuman nggak ini boleh memang- dipergunakan kalau model surat kuasa kayak gini. Iya, yang ini yang udah berjalan. Nggak begini. boleh dipergunakan kayak gini. Nih. Di dalam perseroan ya ada direktur komisaris, ya toh yang mewakili kepentingan perseroan siapa? Direktur kan? Iya, direktur. Kalau direktur mati, otomatis komisaris. Ya. Ya karena keadaan luar biasa. Nah ini mewakili PT Sungidas, tapi orangnya nggak tercantum. Jadi gini Pak, nanti, jadi ini kan surat kuasa dari BCA. Jadi ada, kalau penarikan itu kan kita, tim kerja kita ada eksternal sama internal. Nah, kalau eksternal seperti ini, itu penyelesaian harus dilunasi keseluruhan sampai dengan BPKB keluar. Dan kalau misalkan penyelesaian melalui internal, misalkan pernah ada yang datang ke rumah nggak Bu? Belum. Justru saya bilang, Mas, ini tuh Mas tuh belum bekerja. Mas baru WA saya dan saya langsung datangin Mas. Dia belum nama ke rumah saya, dia juga belum keliling-keliling nyari kendaraan saya. Tapi saya cerita dulu. Iya, artinya gini. Nah, gimana? Kita bisa buka kitab undang-undang hukum perdata. Seseorang dinyatakan non-prestasi harus ada pernyataan dulu bahwa dia non-prestasi. Ada nggak somasi terhadap klien kami? Peringatan satu, Somasi. peringatan kedua, Teguran. teguran. Kalau itu ada by WA Pak. Jadi Nggak bisa gitu. Kalau BBM. gini penanganan kita dari Ini kan keterlambatan. dianggap on prestasi nih. Iya. Oke, kita setuju klien kita on prestasi. Tapi seseorang dinyatakan on prestasi harus ada surat somasi, surat peringatan. Ini bukan kata-kata kami loh. Ini undang-undang yang mengatakan on prestasi. Harus ada pertanyaan kami. Kenapa belum ada somasi? Sudah main-main begini-beginian, mengelabui. Jadi gini Pak. Itu loh. Ini tadi mengenai ini dulu penanganan dulu ya. Jadi kalau untuk masalah keterlambatan 1 sampai 9 hari itu setiap hari pasti ada telepon. 1 sampai 9 hari. Kan waktu pengajuan kan isi data tuh alamat, Ya. nomor handphone yang bisa dihubungi. Nah, itu pasti 1 sampai 9 hari itu pasti bisa ditelepon setiap hari tuh. Tidak, tapi itu tidak ada telepon. Ada. Baru hari itu Nggak ada ya? di hari Sabtu. Mbak, itu kan kita saya itu langsung- telatnya itu kan tanggal 20. Mm-mm. Nah, itu tanggal 22 kita langsung ngurusin kan udah masih jauh dari 9 hari itu, Pak. Jadi gini, ini surat kuasa ini keluar itu kalau lebih dari
31 hari baru keluar Iya, surat tapi kuasa. kenapa nggak ada Nah, chat? makanya gini, harusnya ada nih. Ini maksudnya saya mau Tiba-tiba normalnya. langsung seperti ini. normalnya. Saya jelasin normalnya dulu nih. Ah. 1 sampai 9 hari itu pasti setiap hari telepon. Nggak mungkin nggak, karena inputannya ada. Laporannya kita bisa minta ke bagiannya Deskol namanya. Itu 1 hari bisa 3 kali, 4 kali. Nah, kemungkinan kalau misalkan memang merasa nggak bisa dihubungin, artinya bisa jadi ganti nomor handphone atau memang Saya kadang-kadang nggak pernah ganti. kadang-kadang gini, nomornya nggak bisa dihubungin, WhatsAppnya bisa. Kadang-kadang suka begitu, buat kebanyakan yang ditemui. Pokoknya itu 1 sampai 9 hari ini itu pasti setiap hari telepon. Nah, kemudian 10 sampai dengan 30 hari, artinya kan ada 20 hari tuh. Itu ada tim internal yang biasa kunjungan ke lapangan. Tapi di sini beliau baru mengembari itu pas hari itu juga. Kalau ini eksternal, Bu. Tapi pihak internal nggak ada datang ke rumah Pak selama 1 bulan itu. Nah, Karena emang awalnya kenapa ada keterlambatan kan, awalnya kan saya bayar dulu uang kuliah anak dan saya itu berniat ya udah bulan depan langsung dibayarkan di 2 bulan gitu coba saya cek di grup ya, awalnya. atas nama Ibu siapa? Fix. Egis. Kalau nggak Pak, itu Terus bagaimana kita ada niat bayar kok. Iya, maksudnya gini, saya mau jelaskan normalnya dulu nih Pak. Pikir oh ya udah ini unit masih ada di dia dan kita mau menyelesaikan kan gitu kan, karena kita pikir oh ya udah masih aman kalau beliau yang mau iniin besok pagi, bukan kita ya, bukan kita yang ngulur-ngulur ya Pak, bukan kita yang ngulur-ngulur tapi beliau. Sebenarnya kalau seandainya beliau mau jam 11, jam 12, 1 jam 2 pun kalau seandainya beliau mau saya bisa gitu, cuman beliau mintanya pagi, ya udah pas pagi kesini ternyata dia menyampaikan kalau unit sudah Ketemu orangnya. Nggak ada. nggak ada dia di sini, adanya Pak itu tadi Pak Sahrul. Sahrul. Diulur-ulur ya. Iya, di Pak Sahrul adanya. Terus saya via telepon via chat kan, Mas ini gimana perihal untuk pembayaran? Beliau malah menyampaikan kalau si mobil itu sudah di PP itu. Terus saya minta, ya udah alamatnya di mana? Ada nggak nomor yang bisa saya hubungin ke PT itu? Nggak bisa Bu, saya udah nggak bisa bantu lagi. Nah itu gimana? Nipu namanya Pak. Si Mahilnya ya. Iya, terus gimana? Terus ini tuh, ini bisa tanda tangan ini gimana ceritanya nih? Ya ini Ini